Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini ada berita pernyataan terbaru dari Bapak Aswar Anas, ya, Bapak Menpan RB terkait dengan tenaga honorer. Pernyataan ini dikutip oleh republika.co.id pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 jam 13.39 ya, teman-teman. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa ada 3 opsi penyelesaian tenaga honorer, yaitu yang pertama pengangkatan seluruhnya, yang kedua pemberhentian seluruhnya, dan yang ketiga pengangkatan sebagian dengan prioritas tertentu. Ya, itu sudah menjadi 3 opsi yang disiapkan oleh Bapak Aswar Anas beserta jajarannya di Kemenpan RB. Namun dalam hari kemarin Bapak Aswar Anas mengatakan opsi pemberhentian semua tenaga honorer rasanya tidak mungkin, ya teman-teman. Nah, oleh karena itu berarti tersisa 2 lagi opsi, yaitu mengangkat semuanya atau mengangkat sebagian. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman simak berita ini sampai akhir, ya. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan berita terupdate seputar penerimaan CASN 2022-2023. Ya, teman-teman, di sini diberitakan dari republika.co.id, ya. Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengatakan, pemerintah tidak mungkin memberhentikan semua tenaga honorer, tenaga non aparatur sipil negara. Opsi memberhentikan semua tenaga honorer merupakan satu dari 3 opsi yang sedang dikaji pemerintah menyusul penghapusan tenaga honorer pada 2023. Kalau memberhentikan, rasanya tak mungkin kalau semuanya, ujar Aswar Anas di Taman Makam Pahlawan Kalibata hari Kamis tanggal 10 bulan 11 2022. Aswar Anas menjelaskan, pilihan memberhentikan semua tenaga honorer tidak mungkin karena tenaga honorer dibutuhkan di beberapa sektor. Karena kontribusi P3K ini juga luar biasa di beberapa lini. Meskipun di satu sisi P3K direkrut dengan memperhatikan berbagai ketentuan, tapi di sisi lain ada juga yang merekrut sembarangan. Maksudnya ini honorer ya, teman-teman. Mungkin salah tulis republikanya. Aswar Anas mengatakan opsi lainnya yakni mengangkat semua tenaga honorer, opsi ketiga yakni mengangkat tenaga honorer sesuai ketentuan dan skala prioritas. Mengenai pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi P3K 2022, pemerintah telah memulai dan memprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Dia beralasan banyak daerah yang tidak memiliki guru maupun tenaga kesehatan yang berstatus ASN. Untuk tahun ini, yang 500.000 tahun ini prioritasnya untuk pendidikan dan kesehatan karena banyak guru-guru di luar pulau, terutama di daerah-daerah terpencil itu tidak ada P3K-nya, tidak ada ASN-nya. Begitu juga nakes, dokter, dan sebagainya, ujar dia. Sementara untuk rekrutmen tenaga P3K teknis lainnya masih dikaji pemerintah bersama dengan DPR. Begitu juga opsi yang akan dipilih oleh pemerintah terkait penyelesaian masalah P3K tersebut. Maksudnya ini pasti penyelesaian honorer ya. Ini kan sedang kita kaji bersama DPR dan Kementerian Keuangan. Tetapi sekarang ini yang prioritas kita mengingat pendidikan dan kesehatan ini jadi prioritas tahun ini. Nah, secara bertahap yang lain akan kita kaji dan kita diskusikan dengan DPR dan kami akan laporkan ke Bapak Presiden, ujarnya. Selain itu, pemerintah melakukan proses pendataan tenaga honorer di Indonesia. Mengenai pendataan tersebut, pemerintah meminta pemerintah daerah memastikan nama-nama tersebut sesuai dengan ketentuan. Ya, terkait dengan pendataan kemarin itu ya. Kemarin sudah selesai di mana semua kepala daerah, sekda, kita minta ada surat pertanggungjawaban mutlak terkait dengan nama-nama yang dikirim bahwa nama-nama itu sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan, katanya. Oke, teman-teman, itu adalah pernyataan terakhir dari Bapak
Aswar Anas terkait dengan nasib tenaga honorer. Ya, kita doakan setelah pendataan kemarin ada kebijakan yang akan dikeluarkan terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2023. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.